Sebuah bangunan tua Cisauk bergaya Eropa yang sudah lapuk dimakan usia. Namun tersirat banyak sekali sejarah yang terpendam di bangunan tua ini. Seperti halnya rumah tua ini, terdahulu ialah tempat salah satu markas komando pasukan Belanda dan pasukan kerajaan Belanda yang banyak merekrut orang lokal Indonesia untuk memantau wilayahnya di Tangerang pasca kemerdekaan. Tepatnya pada 22 Januari 1949 yang bisa menjadi salah satu rujukan masuk akal. Catatan itu terlihat dari bekas coretan di dinding kamar depan rumah tua itu. Misteri lain dari rumah ini ialah terdahulu terjadinya tragedi pembunuhan oleh suami dengan menguburkan istrinya di pelataran rumah Belanda ini. Hai teman-teman I Will, kembali lagi bersama aku Baby Faye. Dan saya Iqbal. Di jam 12 malam, I Will Survive. Jadi kali ini kita berada di Rumah Belanda ya, bangunan Belanda. Di daerah Tangerang sih tepatnya Tangerang. ya. Rumah Belanda ini ada apa ya, sejarahnya ya? Sejarahnya ya. Di sini lebih banyak historical kami sih ya. Jadi yang memang berpengaruh juga kepada bangunan. Dan sebelum bangunan ini berdiri pun dulu di sini juga ada sesuatu yang memang dikeramatkan oleh masyarakat sekitar. Apa itu? Dulunya sih ya menurut semalam sempat saya gali informasi, maksudnya saya cari informasi mengenai tentang rumah ini. Dulu di sini tuh ada sebuah batu ya, batu lumayan besar sih. Nah, oleh masyarakat setempat dulunya tuh batu itu dipercaya bisa menyembuhkan orang sakit. Tapi memang dulu terbukti. Iya, cuma terbuktinya itu akibat awalnya tuh sugesti lah. Karena sugesti tersebut mengundang bangsa jin dari vibrasi energi yang memang kalau manusia tuh kita kayak memikirkan sesuatu, mensugestikan sesuatu itu bisa terjadi ya, karena sebenarnya kita ini memiliki daya cipta ya. Gitu loh. Energi berkumpul, nah akhirnya ditangkap oleh bangsa jin. Cuma ya memang di tempat ini semalam saya coba gali, pernah ada pembuangan mayat itu korban mutilasi. Dibuang di dalam sini? Iya, terus ada juga seorang istri yang memang dibunuh suaminya atas tuduhan perselingkuhan. Dibakar sama itu suami. Zaman Belanda atau udah baru-baru? Kurang lebih 1920-an ya. Oh, lama banget ya. Iya. Berarti masih sebelum Indonesia merdeka ya? Iya, jauh. Oke, jadi biar kita tahu seperti apa sejarahnya ini lebih lengkap, kita panggil penduduk sini yang bisa ngasih informasi yang valid gitu ya Mas ya? Ya. Oke teman-teman I Will, jadi sekarang aku ditemenin bareng Mas Wendy. Gimana Mas Wendy? Apa yang Mas ketahui tentang sejarah rumah Belanda ini? Yang saya ketahui sejarah tentang peninggalan rumah Belanda ini adalah dari tahun 1949, di zaman ketika Indonesia sudah merdeka. Peninggalan ini dulunya bekas gabung dengan wihara sebelah. Peninggalan bekas punyanya pasukan Belanda yang mengurus kebun teh. Namun memang di samping dari tempat peninggalan Belanda ini ada bunker yang sudah tertutup. Seperti itu. Ada bunker gitu ya? Ada bunker, namun yang sudah terbengkalai. Itu Terus? udah tutupnya ke uruk tanah atau Uruk tanah, ada di samping di gang. Oke. Terus menurut Mas Wendy, orang-orang sekitar sini pernah nggak sih kayak ditampakin makhluk-makhluk? Ya, ada gangguan gitu Ya mungkin banyak lah, karena memang di sini dekat stasiun kereta api, mungkin banyak yang bersemayam. Ya mungkin kadang ada laporan dari warga pun seperti jeritan tangis ataupun wanita dan wanita. Boleh kita masuk ke dalam? Ayo, monggo silakan. Monggo, ayo.
Oke teman-teman I Will, kita udah masuk ke dalam rumah Belanda ini. Jadi aku pas berdiri di tempat tulisan Belanda yang katanya Mas Wendy ini tulisan tangan gitu. Ya. Orang Belanda zaman dulu. Ini dibangun tahun 49 sih. 49. Iya. Bulan Januari tanggal 22. Terus ini apa nih kalau yang ini? Maksudnya apa? Ya kalau ini sih mungkin tulisan dari mereka ya, dari pertahanan musuh. Karena memang di sini ada suatu bunker cuman sudah tertutup. Karena adanya suatu rumah peninggalan Belanda ini setelah perjanjian Renville. Terus menurut Mas Iqbal ada sosok apa aja nih? Sosoknya sih yang lebih eksis itu yang saya bilang perempuan yang pernah menjadi korban pembunuhan suaminya yang memang sengaja dibunuh. Di mana, Bu? Yaitu ya dia keliling di tempat ini kadang keluar. Makamnya pun masih di sini Bang sebenarnya Bang. Itu adanya posisinya di pelataran samping di sebelah sana. Banyak sih kalau untuk sosok banyak banget. Ya, makanya karena kita rumah juga Belanda ya. hati-hati. Kita jaga adab kita di sini. Tadi Mas sempat ngedenger apa di bagian Di kanan? sini tadi ada suara kayak suara harimau sih ya. Harimau. Kayak Gerungan. menggeram gitu. Menggeram. Iya gitu sih. Jelas banget sih sebelah sini. Terus tadi ada perempuan juga nongol, cuman begini doang set, terus hilang lagi. Dan banyak sosok anak-anak kecil ya. Laki perempuan. Yang perempuannya itu dikepang dua, Bang. Terus yang laki-lakinya tuh ya dikuncir gitu. Cuma mereka pakai celana pendek segini. Nggak pakai baju. Kita lebih detail lagi, kita lebih dalam. Boleh, yuk kita lanjut yuk. Assalamualaikum. Allahu Akbar, astagfirullahalazim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dipegang gua tangan gua. Hati-hati. Astagfirullahalazim. Jangan kosong. Maaf bang. Tangan gua dipegang. Jadi yang sering mengganggu itu si sosok perempuan ya, yang pernah dibunuh sama suaminya. Dia meninggal di tahun 1929, berarti sebelum berdiri bangunan ini ya. Betul. Karena dari bangunan ini ya 1949. 1929. Dia dibunuh sama suaminya, dipukulin, disiksa dulu. Udah meninggal, dibakar. Dibakar sama suaminya. Suaminya ini berharap dibakar itu dia akan kayak orang dikremasi lah, habis lah ya. Ternyata nggak habis semua. Jadi itu yang kebakar tuh bagian atas wajahnya. Tapi posisi dibakarnya bukan meninggal gitu kan? Udah meninggal. Udah meninggal. Jadi sebelum meninggal tuh disiksa dulu. Dipukulin, ya kan, ditusuk. Udah meninggal, dia dibakar. Tapi itu orang pribumi atau? Orang pribumi. Oh, pribumi. Orang pribumi, terus dikubur di pelataran samping rumah ini. Kita jangan lama-lama di sini, lanjut ke belakang. Iya, boleh. Karena memang lumayan juga. Di sini juga ada siluman ular ya. Yuk. Yuk. Nanti sambil kita bahas tentang siluman ular. Ini sumur. Kamar mandi. Kamar mandi di sini. Ini kamar mandi orang dulu ya. Tapi emang nggak ada sumur bang di sini. Saya ngerasa di sini ada sumur deh. Sumurnya ketutup. Nah, berarti. Sumur di belakang yang namun ketutup. Jadi di sumur itu tempat siluman ular bermahkota warna hijau ya. Ularnya itu. Jadi masih nyambungnya ke Blorong bang. Iya, memang nyambung. Karena memang bunker tersebut dengar dari warga ataupun orang yang pernah menyusuri bunker tersebut, memang tembusnya ke arah sana, muncul sempong. Namun karena sudah tertutup, karena memang tidak dirawat. Di sini pun pernah dulu ya ada mayat korban mutilasi dibuang. Yang dibuang di sini potongan kaki sampai paha sama potongan tangan. Tersebut di belakang, namun kan saya tidak ungkap ataupun kita sebutkan. Karena kita jaga juga kalau memang kita mau lebih lengkapnya lagi di belakang yang lebih jelas. Karena sempat ditutup. Tadinya kan kita bisa masuk ke belakang, namun ditutup.
Mas. Oh, Ya kan? Apa Mas? tadi ada Allah sosok di Akbar. sini. Ini tepatnya di ini ada daun pisang ini kan ya. Kepala doang sih saya ngelihatnya. Cuma kepala laki-laki. Kepala laki-laki di sini kayak ngeliatin kita begitu. Mukanya sih nggak gitu jelas ya, samar. Begitu itu langsung dia hilang lagi. Di mana? Ini persis di sini. Oh. Sosok bukan sosoknya. Potongan jasad, tangan dan kaki yang sampai paha. Itu dia dibuangnya di sekitaran sini. Kepalanya dibuang di pohon bambu. Tubuhnya, potongan tubuhnya dibuang di kali, jadi dipisah-pisah. Bisa-bisa ya. Dan emang bunker tersebut kan katanya tembus sampai Serpong sana. Sedangkan kan Cisadane bisa. Kan bisa masuk laut. Dan pernah ada juga orang yang melakukan pesugihan atau perjanjian dengan siluman ular tersebut. Cuman orang pribumi kan. Makanya kenapa bisa ada sosok siluman itu di sini? Masih berarti ya? Di sini. Masih ada sampai di sini, sampai sekarang. Masih nyitar aja dia. Tapi mereka kayak ganggu warga nggak sih? Kalau untuk itu sih yang lebih ganggu itu yang perempuan, kadang anak-anak kecil ya. Terus sosok laki-laki kadang potongan tangan itu suka kayak jalan. Nyari gitu ya? Iya. Wow. Sama suara-suara sih yang lebih sering. Suara teriakan, suara orang minta tolong. Di sini banyak jasad terpendam, ya terutama dari warga-warga pribumi, entah yang memang dibunuh secara massal ataupun yang memang, astagfirullahaladzim, ya Allah. Nama perempuan tersebut yang dibunuh sama suaminya, yang dibakar ya, Suryani. Dia minta disempurnakan. Cuma yang nampak, yang saya lihat itu udah bukan sosok dia yang sebenarnya, tetapi bangsa jin yang memang menyerupai dia. Oke. Di mana? Di ini ya? Tumbuhan. Iya. Nah, mereka itu ngintip-ngintip. Iya, ngintip-ngintip. Ngintip. Penasaran sama kita. Dia masih minta tolong aja, sempurnakan saya. Saya bilang, kamu bukan ruh, kamu bukan arwah, tapi kamu jin yang hanya menyerupai si wanita ini, si Suryani ini. Kalau dilihat tragis ya. Itu mukanya tuh, ya Allah, itu udah ditusuk, dicepet, injek ya sampai berlumuran darah. Habis itu dibakar. Cuma yang memang nggak habis, jadi hanya bagian segini kan. Angus. Untuk menguak informasi yang lebih lengkap, gimana kalau kita butuh mediumisasi ya? Boleh. Tapi gimana ya enaknya? Kayak di sini nih. Iya, dia tiduran. Assalamualaikum. Kamu siapa? Kami di sini hanya ingin mencari informasi tentang tempat ini. Oh, nggak ada. Kita nggak ingin mencari kekayaan. Kita mau silaturahmi aja. Iya, kita cuma silaturahmi, hanya sekedar nyari informasi tentang tempat ini. Apakah memang akibat ulah-ulah kamu? Saya kalau mau minta kekayaan bukan sama kamu, sama Tuhan saya. Enggak mau. Dengan cara apa kamu memberi kekayaan? Gimana caranya? Apa? Nyawa dulu? Oh enggak bisa.
nggak bisa. Kamu nggak ada hak untuk mencabut nyawa seseorang. Nggak ada. Dengan cara apa kamu? Enggak. Kamu masih prajuritnya dari Blorong. Siapa yang biasa kamu ambil memang? Dan dulu siapa yang muja kamu? Siapa? Aku pengen tahu makamnya itu di mana. Di situ mana? Udah deh. Tunjukin aja. Tunjukin aja. Gak usah ke situ. Ada berapa makam? Kalau perempuan di situ. Selain perempuan? Ada lagi banyak ya? Di luar rumah ini juga banyak. Makamnya itu makam-makam pribumi. Ya. Campur. Kenapa mereka matinya? Sebagian dibantai. Dengan cara apa? Oh, ditusuk dan ditembak. Ada informasi apa lagi yang ada di sini? Banyaknya? Salah satunya agar bisa menjadi pengikutku. Nggak ada. Tadi aku lihat muka kayak macan itu sebangsa teman kamu atau gimana? Siapa itu? Di bawah, di bunker. Oh, di bawah dia, penjaga bawah. Kalau kamu di mana tempatnya? Enggak ada. Nggak boleh kayak gitu. Dia juga nggak mau diketahui tempatnya dia. Nggak mau. Kamu udah berapa lama di sini? Dari sebelum ada bangunan ini. Kamu memberi kekayaannya itu dengan cara apa? Usaha. Apa ada yang kamu tiba-tiba harta emas ataupun mungkin uang secara langsung gitu? Oh, nggak ada. Jadi dibikin rame gitu usahanya ya? Iya kak. Udah, kamu keluar ya. Keluar ya. Alhamdulillah. Hah? Apa katanya? Hah? Mau nunjukin sesuatu. Iya. Minta anak ini. Oh, enggak boleh. Enggak. Wah, Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Aman, Dim. Ya. Aman, Bang. Sebenarnya sih mereka lebih mengelabui ya atau menipu supaya manusia itu lebih percaya kepada mereka dan benda-benda tersebut yang katanya memiliki kesaktian inilah itulah, akhirnya lupa kepada Tuhannya. Jadi gitu ya teman-teman di rumah semua, yang namanya melakukan pesugihan ya itu tetap akan ada dampak buruk atau dampak negatif di kemudian harinya. Yang jelas kepada si pelaku tersebut ataupun keluarga dari si pelaku. Biasanya yang diambil itu orang yang paling disayangin atau dicintai oleh si pelaku tersebut ya, entah itu anak ataupun istrinya. Dan lebih banyak sih yang memang saudara. Ya. Anaknya. Kalau mau kaya minta udah sama yang punya. Kerja keras ya? Iya. Sama sang pencipta lah. Iya betul. Jadi nggak ada tuh pesugihan yang tiba-tiba langsung ada duit lah, ada ini. Makanya itu hanya nipu. Di sini itu hanya nipu. Ya kalau si sosok Suryani tadi itu, si perempuan tadi itu, dia sih dendam sama laki-laki. Dendam sama laki-laki yang mungkin karena Diperlakukan seperti itu ya? Seperti itu, dia juga dibunuh sama suaminya juga kan. Oke, baiklah.
teman-teman I Will, sampai di sini dulu perjalanan kita di rumah Belanda. Terima kasih Mas Iqbal yang sudah memberikan tenaga ekstra untuk kita semua. Mas Muslim, terima kasih udah kasih informasi mengenai tempat ini. Sudah ngajak kita ke sini, jalan-jalan di sini. Oke, terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa kalian nonton channel kita jam 12 malam. I Will Survive.